Oke, halo selamat malam Bang Seno, Bang Eman, selamat malam. Selamat Dengar malam Bang, Bang selamat Suga. malam Bang. Jadi kali ini kita bakalan podcast nih, nge-review film. Oke, jadi sedikit pembukaannya Bang. Jadi di podcast kali ini kita akan sedikit mereview tentang film Satu Nafas Panglima Besar. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih Bang. Oh, oke. Saya sendiri Tegar Saludin, asal UPT dari Rutan kelas 2B Rawabima. Mungkin selanjutnya Bang Seno bisa perkenalkan diri. Ya Bang, nama saya Sena Igner Rendoen, saya asal PT dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang. Yo Bang Eman selanjutnya Bang. Oke, perkenalkan nama saya Solomon Rumte, asal UPT LPK kelas 1 Kupang. Jadi selanjutnya saya bakalan deskripsi singkat nih Bang ya tentang film-film. Jadi buat teman-teman podcast yang mungkin menonton video ini ya, deskripsi singkat tentang film Satu Nafas Panglima Besar. Jadi film Satu Nafas Panglima Besar ini rilis atau keluar pada tahun 2015. Ini merupakan film biopik, film biografi yang menceritakan tentang salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yaitu Jenderal Sudirman. Oke, langsung aja nih Bang, karena tadi kan sudah Siap Bang. nonton film ya kan, sudah nonton film Satu Nafas Panglima Besar, saya akan langsung nanya aja nih Bang. Kesan Yes, Bang. dari Bang Seno sama Bang Eman sendiri nih tentang film tersebut, kesannya deh. Bang Seno dulu kalau gitu tentang kesan dari film ini Bang gimana? Baik Bang, untuk dari film Satu Napas Panglima Besar yang tadi telah saya nonton, kita tiga telah nontonnya Bang ya. Ya, Di oke. situ ada seorang sosok pahlawan yang hebat bernama Panglima Besar Jenderal Sudirman, di mana kita tahu di Indonesia bukan kayaknya ya Bang, tapi Ya, hanya ya. dua orang saja yang Panglima Besar, yaitu Jenderal Sudirman dengan Jenderal Soeharto. Oke, siap. Jadi kesan saya terhadap beliau sangat luar biasa, jiwa nasionalismenya sangat hebat Bang, walaupun dengan paru-paru satu Bang, dia berani berperang melawan penjajah Bang. Mungkin itu aja Bang. Mungkin nanti ditambahin oleh Bang Eman. Siap. Bang Eman gimana Bang? Kesan terhadap filmnya Bang gimana? Oke, kalau dari saya tadi sudah nonton filmnya ya, sangat apa ya, sangat menginspirasi bagi orang-orang yang menonton film tersebut. Kalau pendapat dari saya, kesan yang kesannya itu adalah semangat yang dimiliki oleh Jenderal Jenderal Sudirman tersebut, di mana ya seperti tadi Pak Seno jelaskan, dia rela berkorban meskipun dalam keadaan yang kondisi yang tidak baik ya, kita tahu paru-parunya cuma satu. Dan juga ada teladan yang lain yang bisa kita ambil, tentunya jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh beliau. Karena di film tersebut menggambarkan kalau posisi Indonesia itu tidak apa ya, cukup lemah untuk bangsa penjajah. Karena kita lihat dari segi manapun, Indonesia cukup lemah, sangat lemah. Tapi keadaan tersebut tidak membuat apa ya, Jenderal Sudirman itu tidak langsung menyerah, tetapi justru dengan semangat yang dimiliki, beliau dapat membangkitkan semangat para pejuang yang dia miliki, meskipun sedikit tapi bisa menggoncangkan dan apa ya, buat penjajah itu Belanda gugup ketar-ketir. untuk iya, dengan ketar-ketir. Itu sangat luar biasa ya. Di zaman sekarang dengan sikap yang begitu sangat harus diteladani oleh anak-anak yang sekarang sih. Mungkin itu dari saya. Saya kembali kepada host hari ini. Ya, berarti intinya bisa membuat Belanda ketar-ketir ya. Oke, jadi sedikit penjelasan catatan
jelaskan sedikit Bang nih tentang buat yang nonton podcast, buat teman-teman atau teman-teman lain yang melihat video ini. Jadi sebenarnya latar cerita dari film Satu Nafas Panglima Besar ini terjadi pada agresi militer Belanda kedua, Bang. Yang terjadi kalau nggak salah di pada tahun 1945. Jadi pada saat itu Belanda menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu masih terletak di Yogyakarta. Dan dalam film ini juga Jenderal Sudirman yang memimpin langsung. Jenderal Sudirman itu yang memimpin langsung perang gerilya. Jadi mereka sama rombongan perangnya ini berjalan sejauh 1.000 km dengan berjalan kaki dan ditempuh selama 7 bulan. Kurang lebih kayak gitu deh Bang. Oke. Jadi lanjut lagi nih Bang. Saya ada sedikit menanyakan. Jadi menurut Bang Seno sama Bang Eman, kira-kira nih dari film yang sudah ditonton tadi, nilai apa saja sih yang bisa kita ambil dari film tersebut? Atau mungkin silakan Bang Seno dulu. Siap Bang, untuk nilai-nilai sendiri, mungkin dari saya yang pertama itu semangat nasionalismenya Bang. Sangat tinggi Bang, luar biasa. Kita lihat perjuangannya Bang. Yang kedua, cinta akan tanah air, yaitu dia rela berkorban. Yang berikut Bang, kalau nggak salah itu Bang, perang gerilya itu sendiri diciptakan oleh Jenderal Sudirman Bang. Mungkin menambah sedikit informasi. Dan dari itu kita bisa mengambil nilai Bang, kalau walaupun kita dengan peralatan yang sederhana lawan penjajah yang begitu hebat, tetapi dengan iman kita Bang, nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Bang, itu bisa menolong kita walaupun dalam perang sekaligus, walaupun dalam perang Bang, kita bisa menang melawan penjajah begitu Bang. Membuat Belanda ketar-ketir lah Bang. Intinya imannya luar biasa Bang. Mungkin sekian Bang. Selanjutnya Bang Eman, gimana tanggapannya Bang? Oke, kalau menurut saya nilai yang dapat diambil itu apa ya? Semangat patriotisme, jiwa pimpinan beliau yang membuat saya apa ya, sangat bangga jika beliau tuh ada di zaman sekarang. Kayak kita jarang menemukan anak-anak yang mau apa ya, mau rela berkorban untuk negara apa ya, demi dari hal-hal kecil. Jangan hitung hal-hal yang besar, mulai dari hal kecil aja nggak banyak yang nggak apa ya, nggak respect sama hal-hal kecil yang di sekitar mereka. Itu yang cukup bangga memiliki punya apa ya, pejuang yang rela berkorban untuk Indonesia. Itu sih Bang. Sudah Bang? Oke, jadi saya sedikit menambahkan tentang nilai yang bisa kita ambil dari film ini. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa mereka berjalan sejauh 1.000 km dengan berjalan kaki selama 7 bulan. Jadi selama perjalanan mereka itu sebenarnya mereka dibantu oleh masyarakat sekitar daerah yang mereka lalui. Jadi masyarakat ini banyak membantu rombongan jadi Jenderal Sudirman ini. Masyarakat membantu untuk menutupi Jenderal Sudirman dan rombongannya ini dari Belanda, dan membantu untuk memberikan makanan dan memberikan tempat tinggal untuk sekedar beristirahat bagi rombongan Jenderal Sudirman. Jadi dari sikap dan perilaku itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu merupakan salah satu sikap bela negara yang merupakan rela berkorban. Dengan contoh sikap perilakunya seperti tadi adalah nilai menolong sesama. Mungkin itu saja Bang untuk podcast kita hari ini. Atau ada tambahan dari Bang Seno atau Bang Eman? Bisa singkat-singkat saja.
Gimana, Bang? Mungkin ada pesan bagi generasi muda bang, generasi penerus untuk telah lihat bersama tadi dari film yang kita nonton bahwa Jenderal Sudirman walaupun dengan kekurangannya berani berkorban dan berjuang bagi bangsa. Jadi ayolah kita anak-anak muda masih segar, marilah kita bersama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Mungkin sekian aja, Bang. Bang Eman ada tambahan? Kalau dari saya ya, ayolah kita anak muda tuh berjuang. Kita lihat apa ya, Jenderal Sudirman yang sakit-sakitan aja bisa berjuang demi Indonesia. Apalagi kita yang anak muda yang sehat, bugar, jasmani sehat jiwa dan raga. Masa nggak mau rela berkorban untuk Indonesia? Itu aja sih. Mungkin segitu aja video podcast kita kali ini, Bang. Kita akhiri. Sekian, Bang. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah nonton podcast kita. Terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi, kasih. Bang. Ya, terima kasih Bang.